Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Auha Amalia, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 230204110141 dengan dosen pengampu Ustadz Miski MAG. Baik, di video saya kali ini akan menjelaskan hasil living hadis saya dari penjelasan dari living hadis saya yang kemarin. Saya akan menjelaskannya dalam 6 kitab syarah, dan saya juga akan bandingkan syarah-syarah hadis dari 6 kitab yang akan saya jelaskan. Hadis tersebut yakni berbunyi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, saya akan menunjukkan kitab syarah yang pertama. Kitab syarah yang pertama yakni Kitab Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari karangan Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkannya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Dan dikuatkan dari beberapa ayat, meski banyak perbedaan dalam rangkaian sanadnya. Dalam satu riwayat, Jabir bin Abdullah menceritakan pengalamannya yang bepergian jauh, bahkan selama sebulan perjalanan untuk mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang mendengarnya langsung dari Rasulullah. Dan hal ini pun menunjukkan bahwa betapa pentingnya usaha dan perjalanan dalam menuntut ilmu. Lalu kitab syarah yang kedua yakni kitab syarah yang kedua sebentar teman-teman nge-lag. Kitab syarah yang kedua yakni cara yang kedua yakni Syarah Nawawi Alal Muslim karangan dari Imam Nawawi. Syarah kitab ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu agama, terutama ilmu syariat, merupakan ilmu yang sangat dianjurkan dalam umat Islam dengan niat tulus. Ulama memperingatkan pentingnya keseriusan dalam belajar, terutama bagi pemula yang belum memahami urgensinya. Rasulullah juga bersabda bahwa ketika suatu kaum berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, Allah akan menurunkan ketenangan dan rahmat-Nya yang menunjukkan bahwa tujuan utama belajar adalah mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun ada perdebatan pendapat ulama mengenai tempat belajar masjid atau di tempat lain, yang terpenting adalah niat dan tujuan untuk menuntut ilmu. Selain itu, hadis ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang tergantung pada usaha dan pekerjaannya, bukan pada keturunan atau kehormatan ayahnya, sehingga setiap individu dihargai setiap usaha dan pencapaiannya. Lalu,
Yang kitab syarah selanjutnya, yakni kitab syarah Gizaul Albab fi Syahri Manzumatil Adab karangan Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Safaroni. Syarah ini menjelaskan dua cara dalam mengeluarkan zakat ilmu. Yang pertama, yakni ajarannya kepada dunia, karena Allah yang menambahkan ilmu. Dengan itu, Allah juga yang mensucikannya. Yang kedua, yakni bekerja dengannya, karena bekerja dengannya juga membanggakannya, mengingatkan, dan membukanya pemilik pintu rahasianya sendiri. Lalu dari Al-Hafidz Ibnu Rajab juga menyebutkan dalam penjelasannya tentang An-Nawawi dalam sabdanya, semoga doa dan damai sejahtera Allah besertanya. Dan siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu beliau juga bersabda, jalan mencari ilmu termasuk menempuh jalan yang besar, yaitu berjalan dengan kaki menuju perkumpulan para ulama, dan menempuh jalan akhlak meliputi menempuh jalan berjuang pada perolehan ilmu, seperti menghafalkannya, mempelajarinya, mengkajinya, membacanya, menuliskannya, memahaminya, dan dengan akhlak juga. Lalu kitab selanjutnya ada syarah al-Wahhaj man kasyafa matalib Sahih Muslim bin Hajjaj karangan Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanji Adz-Dzakhiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari salah satu kesusahan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari salah satu kesusahan di dunia. Dan pada hari kiamat, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang melindungi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya juga di dunia dan akhirat. Hamba itu membantu saudaranya, dan barang siapapun yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak ada kaum yang berkumpul di rumah Allah di antara mereka kecuali ketenangan turun atas mereka, rahmat yang menyelimuti mereka, dan para malaikat yang mengelilingi mereka. Dan Allah juga mengingatkan mereka tentang orang-orang yang bersamanya. Lalu kitab selanjutnya yakni ada Marokot al-Maqad al-Mafatih syarah syarahnya Masyaqat al-Masabih karangan Nur ad-Din Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan dia dari kesusahan di akhirat juga. Dan barang siapa yang meringankan suatu kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang melindungi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong hamba itu
Sama seperti hamba itu menolong saudaranya dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkannya baginya jalan menuju surga. Tidakkah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab dan mempelajarinya satu sama lain kecuali ketenangan turun atas mereka, rahmat menyelimuti mereka dan malaikat mengelilingi mereka dan Allah mengingatkan mereka tentang orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang lambat melakukannya. Lalu terakhir ada kitab, yakni ada Faidul Qadir, karangannya Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi, yang di sini dijelaskan barang siapa memberi salam kepada suatu kaum, yaitu mengawali mereka dengan salam sesuai dengan konteksnya, dia telah memberi nikmat kepada mereka, yaitu telah menambahkan nikmat terhadap mereka dengan 10 amal baik karena dia telah mengingatkan mereka tentang salam. Lalu dijelaskan pula dalam perkataan jika mereka hmm, lalu dari hadis Roja pada Rosbi tentang menggolib ini berdasarkan wewenangnya, barang siapa yang memberi salam kepada suatu kaum, maka dia telah membalasnya dengan 10 kebaikan sekalipun mereka membalasnya. Hmm, dalam kitab ini dijelaskan Faidul Qadir ini dijelaskan dalam menuntut ilmu itu dan kesabaran dalam menuntut ilmu dan bagaimana Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang bersabar. Lalu di sini saya Lalu di sini saya akan membandingkan syarah-syarah hadis dari 6 kitab yang telah saya sebutkan tadi dengan memaparkan persamaan dan juga perbedaan dari syarah-syarah tersebut. Yang pertama untuk persamaannya yakni terletak pada penekanan bahwasanya menuntut ilmu itu harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah agar ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan juga dalam kitab bahwa ilmu merupakan jalan menuju surga yang bukan diperoleh melalui pemahaman pemahaman saja, tetapi juga melakukan pengalaman ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kitab juga dijelaskan pentingnya usaha dan juga ketulusan dalam menuntut ilmu dengan meyakinkan Allah akan memudahkan jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan mencari ilmu. Dalam penjelasan 6 kitab tadi, menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang tidak hanya terkait dengan pengetahuan saja, tetapi juga dengan penghormatan kepada Allah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam perbedaannya, dalam kitab Fathul Bari tadi dijelaskan menganjurkan adanya usaha serta perjalanan yang lama dan jauh dalam menuntut ilmu. Lalu di kitab Syarhun Nawawi tadi dijelaskan bahwa
menganjurkan para pemula itu lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu karena keberhasilan seseorang itu tergantung pada usahanya. Lalu yang ketiga dalam kitab Waizaul Albab mengingatkan antara ilmu dengan amal dan menekankan pentingnya zakat dalam ilmu dengan mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Lalu dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan itu tentang menekankan kesabaran dalam menuntut ilmu dan Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang bersabar. Dalam kitab Wahab, Asirujul Wahab itu ditegaskan bahwa menekankan niat yang ikhlas sebagai syarat utama dan keutamaan ilmu sebagai jalan menuju keberkahan. Yakni yang terakhir dalam kitab Mirqatul Mafatih mendekatkan pentingnya berkumpul di majelis ilmu dan rumah-rumah Allah dan menegaskan bahwasanya kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh nasab, alasan ada perbedaan dan persamaannya. Lalu saya di sini akan menjelaskan alasan adanya perbedaan dan persamaannya. Yang pertama persamaan, karena sudah jelas karena semua pensyarah rujuk pada satu hadis yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu memperdalam pemahaman makna dan juga hikmah hadis agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada perbedaannya, yakni modul dalam latar belakang, keahlian, dan juga pendekatan yang digunakan oleh pensyarah. Pendekatan yang dipakai oleh pensyarah dapat mempengaruhi madhab yang dianut, kedalaman ilmu yang dimiliki, serta pandangannya terhadap kesohihan hadis itu sendiri. Selain itu, penafsiran terhadap makna lahiriah dan batiniah suatu hadis juga bisa sangat bervariasi sesuai dengan pemahaman masing-masing dari pensyarah. Meskipun pendekatan pensyarah berbeda-beda, tapi semua pensyarah itu sepakat bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga dengan niat yang ikhlas dan juga amal yang nyata. Baik, sekian penjelasan hasil dari living hadis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.